Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Kita berharap kita juga dalam keadaan sehat, ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenaikan Yesus ke sorga itu terjadi setelah 40 hari kebangkitan. Dari kebangkitannya, Yesus telah mati, dikuburkan, hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan 40 hari kemudian, 40 hari dia ada di bumi ini, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak dan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, dan setelah itu baru dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kematian Yesus itu, mengapa dia mati? Itu oleh karena kasihnya kepada kita. Mengapa dia bangkit dari antara orang mati? Karena ia mengalahkan kematian itu, dan dia menang. Dan mengapa dia naik ke sorga? Semuanya itu oleh karena kasihnya kepada kita. Allah sangat mengasihi kita. Mengapa dia naik ke sorga? Mengapa kembali dia naik ke sorga? Dan semuanya orang akan memperingati akan hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini tadi, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberi dan memberkati mereka. Sebelum dia naik ke surga itu, dia memberkati mereka. Memberkati siapa? Murid-murid. Lalu kemudian dia terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi ada saksi, ya. Waktu dia mati ada saksinya. Ada. Murid-murid menyaksikan itu. Orang banyak juga menyaksikan itu. Waktu dia bangkit ada saksinya. Ada. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu juga adalah menyaksikan kubur itu kosong. Dan banyak murid-murid juga yang menyaksikan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Yesus menampakkan diri kepadanya. Bahkan kepada Thomas dia mengatakan, cucukkanlah jarimu ke bekas paku, lubang paku tanganku itu, dan masukkanlah tanganmu ke lambungku, supaya engkau percaya. Apakah engkau tidak percaya? Itu yang dia katakan kepada Thomas. Dia menampakkan diri juga kepada banyak orang, 500 orang sekaligus pada masa itu. Dan kemudian dengan cara seperti itu, dia menyatakan itu, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Apa tujuannya? Apa tujuan Yesus naik ke surga? Hari ini itu menjadi tema bagi kita. Tujuan Yesus naik ke surga. Itu tema kita. Apakah tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga? Kan kalau dia seandainya dia sudah mengalahkan maut, dia sudah bangkit dari antara orang mati, toh itu akan membuat orang banyak semakin percaya kepada dia. Itu menurut logika kita mungkin. Karena ia terbuktikan, oh ini dia yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan tidak mati-mati lagi sampai hari ini dia ada di bumi ini. Tapi tidak, dia itu naik ke surga, meninggalkan bumi ini. Apakah tujuannya dia naik ke surga? Yang pertama di sana, tujuan daripada Yesus naik ke surga itu adalah untuk apa? Itu adalah untuk menggenapi nubuat yang sudah Allah katakan, yang sudah dia katakan. Kenaikannya itu merupakan bukti, ya, penegasan bahwa dia itu adalah anak Allah,
anak Allah itu sama dengan Allah sendiri, yang berkuasa, yang berdaulat, yang punya otoritas atas segalanya. Apa yang dulu dia katakan, itu pasti akan terjadi. Ya. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal 7. Adakah satu orang yang bisa membacanya dengan suara yang agak kencang? Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai 36. Yesus, tinggal sedikit waktu saja, Ya. aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Iya, sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya. Apa katanya? Ayat 33 tadi, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ada yang mengutus Dia datang ke dalam dunia. Kalau diutus itu dia akan kembali. Biasanya kalau ada terjadi pengutusan, maka orang yang mengutus itu akan bertanggung jawab untuk menerima dia kembali. Sama seperti misionaris misalnya, kalau gereja mengutus seorang misionaris pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil, kalau dia akan kembali lagi, maka yang mengutus itu akan bertanggung jawab untuk hidup orang itu. Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia untuk menyatakan diri, untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menyelamatkan orang yang sudah berdosa itu, memberikan hidup yang kekal. Lalu kemudian setelah pekerjaan itu selesai apa yang dipercayakan Allah kepada dia, maka dia itu kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Sedikit lagi, jadi apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah digenapi. Apa tujuan Yesus naik ke sorga itu adalah untuk menggenapkan apa yang telah dinubuatkan. Ya, coba kita lihat satu ayat lagi, pasal 8 ayat 21. Pasal 8 ayat 21. Yohanes pasal 8 maksud saya. Saya akan baca ya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Aku akan pergi. Maksudnya di sana bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan meninggalkan bumi ini. Dia akan kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Dia akan kembali ke sorga, di mana dia sesungguhnya tinggal. Dia ada. Dia datang ke bumi ini hanya memenuhi karyanya. 3,5 tahun dia ada di bumi ini, menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa, yang membawa mereka kepada hidup yang kekal itu. Karena manusia pasti akan binasa di dalam dosanya. Kamu akan mati di dalam dosamu. Itu yang dikatakannya. Maka aku akan pergi. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah dinubuatkan, ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya itu, bahwa tidak selama-lamanya dia akan bersama-sama dengan murid-muridnya di bumi ini. Tapi 3,5 tahun itu cukup untuk mendidik mereka. 3,5 tahun itu cukup untuk membuat murid-murid menjadi percaya
3,5 tahun itu cukup untuk menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah Allah, anak Allah yang sama dengan Allah sendiri, Mesias, juru selamat itu. Dan kemudian dia naik ke surga. Lukas pasal 24 tadi, ayat 50 sampai dengan ayat 53. Bagaimana dia kemudian itu ketika telah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri beberapa hari, beberapa kali kepada mereka. Lalu dia mengumpulkan murid-muridnya itu, lalu dia mendoakan, memberkati mereka. Dan dia terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid-murid itu. Bagaimana dia naik ke surga itu, dan mengingatkan kembali bahwa apa yang terjadi pada waktu dia naik ke surga itu sudah dinubuatkan sebelumnya kepada murid-murid, supaya mereka tidak bingung lagi, supaya mereka tidak bingung lagi melihat apa yang terjadi kalau dia naik ke surga. Sebelumnya sudah dinyatakan kepada mereka. Baik, satu bagian lagi coba kita lihat ayat 16, pasal 16 ayat 7. Yohanes, tetap Yohanes ya. Pasal 16 ayat 7. Apa katanya? Sudah pas ya? Mari. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, apakah tujuan daripada Tuhan Yesus itu naik ke surga? Dari dikatakan di sana adalah karena Yesus memang sudah dinubuatkan. Dia sudah berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu sudah dikatakan, jika aku pergi. Jadi kalau mereka Yesus naik ke surga ini bukan lagi membingungkan seharusnya kepada murid, untuk murid-murid itu, tapi ketika kita lihat kisah para rasul ketika Yesus naik ke surga itu, malaikat Allah berkata, mengapa kamu bingung? Mengapa kamu heran? Dia yang telah naik ke surga itu kan datang sekali lagi dengan cara yang sama sebagaimana engkau melihatnya naik ke surga. Dia naik terangkat ke surga itu, lalu kemudian ditutup oleh awan, dan seorang pun tidak melihat dia lagi. Murid-murid tidak melihat lagi. Mereka tidak bersama-sama dengan Yesus lagi. 3,5 tahun itu cukup untuk mendidik mereka, menempa mereka. Bagaimana mereka itu bisa dibentuk oleh Tuhan dan seorang murid. Tapi banyak di antara murid-murid ini kemudian mereka terdidik, kemudian mereka itu semakin giat, semakin kokoh iman mereka melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka semakin kokoh. Sebagaimana Petrus, siapa lagi? Thomas ya, dan yang lain sebagainya itu, dia semakin kokoh imannya ketika Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian ketika dia naik ke surga itu, mereka juga semakin yakin, mereka semakin percaya. Itulah yang membuat murid-murid ini kemudian mereka semuanya menjadi pemberita Injil. Mereka semua menjadi rasul. Mereka semua juga ikut menderita oleh karena Injil, berita Injil itu, berita tentang keselamatan itu. Bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan mereka, bagaimana Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas mereka, memberkati mereka, sehingga mereka ini pun dipakai oleh Tuhan. Dan tidak ada di antara murid-murid ini yang tidak mati-mati. Semuanya mereka mati-mati. Semua sudah dinubuatkan, semua sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih ada di bumi ini. Maka ketika dia naik ke surga, ini bukan hal yang baru lagi, ini bukan hal yang aneh begitu ya, tetapi itu memang sudah dikatakan kepada murid-murid supaya mereka mengerti apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan itu adalah benar adanya. Tujuan Yesus naik ke surga. Yang kedua adalah menyediakan tempat. Yohanes pasal 14, mari kita lihat. Apakah tujuan Yesus naik ke surga itu? Yang kedua di sana kita akan belajar dari Yohanes pasal 14. Mari kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah
kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apakah tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang kedua di sini adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Menyediakan tempat. Ada satu tempat merupakan menyediakan tempat yang sangat luas. Kan lihat sekatan apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sana bahwa setiap orang percaya, semua orang percaya akan bisa tinggal di sana. Rumah yang sangat luas, tempat yang sangat luas, yang bisa diisi oleh setiap orang percaya. Semua penduduk dunia ini yang percaya kepada Yesus beroleh tempat di tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Artinya menyediakan tempat itulah dialah yang merintis, dialah yang memulai. Jadi kalau dia yang merintis itu bahwa dia itu yang sudah menyediakan tempat itu dan bisa membawa orang untuk pergi ke sana. Bisa membawa orang pergi ke sana. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepada. Dia adalah merupakan perintis yang berjalan di depan. Kalau yang perintis itu kan dia yang berjalan di depan. Dia yang memulai. Tahu merintis? Kalau ada sebuah hutan, lalu kemudian hutan itu masih banyak dengan kayu-kayu di sana, maka kemudian itu akan dirintis. Kemudian dijadikan ladang. Mungkin kayunya ditebang, lalu dibakar, lalu mereka membuat sebuah gubuk di sana. Nah, yang merintis inilah yang menjadi pekerja keras di situ, dan dialah yang layak untuk membawa orang masuk ke tempat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus itulah perintis. Dialah yang membuka jalan. Dialah yang menyediakan tempat. Dia yang membuka jalan. Bagaimana supaya nanti sampai kepada kehidupan, kepada surga itu, rumah Bapa itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Menyediakan tempat. Jadi kalau tempat sudah disediakan, tinggal apa? Tinggal menempati. Kalau rumah sudah dibangun, silakan Bapak Ibu, silakan Bapak, ini kuncinya, tempati rumah itu. Kita tinggal menempati. Kita tidak punya usaha apapun, tapi yang merintis itu sudah melakukannya. Aku menyediakan tempat. Jadi untuk apa Yesus naik ke surga itu? Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kecuali kalau orang itu nggak percaya. Kecuali orang itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan selama dia ada di bumi ini. Ketika berita sampaikan kepada dia, kepada setiap orang, berita tentang pengampunan dosa, berita tentang hidup yang kekal, jaminan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus itu sudah disampaikannya. Dia sudah memberitakan dirinya. Dia sudah memberitakan tentang kerajaan surga itu selama dia ada di bumi ini. Ada banyak orang yang percaya. Banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Dia membuat mujizat. Dia membuat air menjadi anggur. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberikan tanda-tanda, menunjukkan, mengajarkan kepada orang banyak bahwa Dia itulah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang hidup, dan Dialah yang menyelamatkan orang sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan Dia berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pergi ke surga, kembali ke surga. Untuk apa? Karena Ia menyediakan tempat bagi kita. Enak kali janjinya ya. Apa katanya? Apa katanya tadi ayat 3? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji yang sangat indah. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dia adalah orang yang merintis. Dia orang yang menunjuk, membawa jalan. Dialah jalan itu. Karena pada ayat 6 dia katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Akulah jalan, itu kata Tuhan Yesus. Jadi kalau orang yang membawa jalan itu, maka dia wajib untuk di depan dan ada membawa pasukan di belakang. Orang itu harus ikut yang di depan ini. Yesus sudah membuka jalan. Yesus sudah merintis jalan. Bagaimana Dia sudah sampai membawa orang sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai ke surga itu. Karena Dia yang dari sana. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 itu ya. Ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Kalau hari Kamis yang lalu kita mengingat kembali, ada perayaan hari raya. Kalau ini hari raya Idul Fitri, hari Kamis kemarin itulah hari raya Yesus naik ke surga. Untuk apa Dia naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk menyediakan tempat bagi semua orang penduduk di bumi ini yang percaya kepadanya. Apakah saudara sudah memiliki tempat di surga? Apakah saudara sudah sampai ke surga kalau saudara dipanggil oleh Tuhan? Kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan, kapan kita akan datang ke sana. Tapi jalan itu sudah disiapkan. Dia sudah merintis jalan itu. Dia sudah menyatakan dirinya, oh Dia adalah Tuhan satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Semua orang merindukan surga. Semua orang di bumi ini, apapun keyakinannya, mereka pasti merindukan surga. Tapi siapakah yang merintis jalan ke surga itu? Siapakah yang berlayak untuk membawa orang masuk ke surga itu? Dia yang telah naik ke surga. Dia yang datang dari surga dan kembali ke surga. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah rela mati bagi kita, yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan sudah memberikan nyawanya dan menyediakan jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tujuan Yesus naik ke surga? Yang kedua ini adalah Ia untuk menyediakan tempat bagi kita. Betapa indahnya tempat disediakan bagi kita. Kalau misalnya Anda datang ke gereja, seharusnya kursi sudah disiapkan, tapi ketika saudara datang, kursi tidak ada lagi yang kosong, pasti saudara akan bingung, di mana ya cari kursi? Tapi kalau sudah disediakan semuanya, mau minum sudah disediakan, mau duduk sudah disediakan kursi, itu adalah membuat kita semakin nyaman. Apalagi surga itu sudah disediakan oleh Allah. Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita.
Dan janjinya itu bukan hanya sekedar menyelamatkan, enggak, bukan sekedar hanya mengampuni dosa, tidak, tapi menyediakan tempat. Orang yang sudah diampuni dosanya itu tidak dibiarkan berjalan sendiri, tapi tempat itu sudah disediakan bagi kita, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya tempat di mana aku berada, di mana Yesus berada, di situ kita akan berada. Ini yang paling indah. Kasih Allah begitu sempurna bagi kita. Bukan hanya sekedar mengampuni dosa, bukan hanya pindah dari dalam maut dalam hidup yang kekal, tapi juga ada tempat yang indah, tempat yang luas. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah yang begitu indah, yang tidak perlu kita berdempet-dempetan, kan begitu kira-kira ya. Tapi rumah yang luas yang Tuhan sudah siapkan. Rumah di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah tujuan Yesus untuk naik ke surga itu? Mari kita melihat dari Ibrani pasal 13. Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ayat yang kelima bagian B dari kata aku. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya. Jadi ketika Yesus naik ke surga itu bukan berarti murid-murid itu menjadi yatim piatu. Ketika dia naik ke surga itu bukan berarti meninggalkan orang-orang percaya itu kelayapan. Bukan membiarkan orang percaya berjalan sendiri, tidak. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan tetap ada. Sekalipun Yesus sudah naik ke surga. Jadi kalau sudah Yesus naik ke surga itu bagaimana? Kita tidak punya Tuhan lagi? Tidak. Tapi aku akan tetap menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana caranya Tuhan tidak meninggalkan kita? Dia memberikan Roh Kudus. Tujuan Yesus naik ke surga itu supaya Roh Kudus, pemimpin yang sejati, penghibur itu akan diberikan kepada kita. Untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak tinggalkan seperti yatim piatu. Kita tidak tinggalkan seperti orang-orang yang tidak berayah dan beribu. Yang tidak ada tempat kita bergantung, tidak ada tempat kita mengadu, tidak ada tempat kita berseru. Kalau orang-orang tertentu itu ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, mereka merasa kehilangan sangat, kan begitu ya? Sangat kehilangan. Nggak ada lagi tempatku menyatakan curahan isi hatiku. Tidak ada lagi tempatku untuk meminta apa yang kuperlukan. Tidak ada lagi tempatku untuk mengadu segala permasalahanku. Karena aku tidak punya ayah dan ibu lagi. Itu kalau secara dunia. Tetapi Yesus naik ke surga itu, kembali kepada Bapa, menyediakan tempat bagi kita. Itu bukan hanya meninggalkan kita, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia juga sekali-kali tidak meninggalkan kita. Sekalipun dia tidak ada di bumi ini, dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Ini tujuan Allah yang ketiga. Memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus. Ya, itu disebut dengan hari raya Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan. Berarti 10 hari Roh Kudus diturunkan. Roh Allah sendiri turun Roh Kudus. Untuk apa itu? Mari kita lihat Yohanes pasal 16. Yohanes 16. Ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Iya, ini firman Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dia naik ke surga itu, memang sudah dikatakannya demikian. Lebih baik aku pergi, dia pasti akan pergi. Tapi apakah tujuan daripada kepergiannya itu? Tujuan dari Yesus naik ke surga itu, dia pergi ke surga bukan supaya manusia itu menjadi yatim piatu, bukan supaya manusia itu kehilangan arah, bukan supaya manusia itu kehilangan pengharapan, tetapi supaya manusia itu menerima Roh Kudus, penghibur. Tadi dikatakan di sini, sekali lagi saya akan bacakan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Tadi kita bernyanyi ya, apa lagunya tadi? Roh Kudus penghibur yang benar, Roh Kudus penghibur yang benar, pemimpin sejati yang tinggal di hati. Pemimpin sejati yang tinggal di hati. Kalau dulu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid ada di bumi ini, ketika dia sudah naik ke surga, dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya, yang memimpin kita, mengajari kita, yang menyadarkan kita akan dosa, menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati. Dia menginsafkan kita akan dosa. Makanya kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan menegur kita. Tapi kalau ada misalnya di antara saudara, bapak ibu sekalipun berdosa, tapi tidak terjadi apa-apa, dia merasa enjoy terus, tidak menjadi masalah bagi dia, tidak menjadi pemikiran apapun, itu menjadi tanda tanya, apakah memang Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara? Roh Kudus ada dalam diri saudara. Bukan berarti kalau saudara memiliki bahasa-bahasa yang lain, bukan berarti ketika saudara itu didoakan, kemudian saudara berbahasa-bahasa lain, lalu Roh Kudus tinggal dalam saudara. Bukan seperti itu. Roh Kudus dicurahkan hanya satu kali pada hari raya Pentakosta. Hanya satu kali dicurahkan. Dan Roh Kudus diberikan, dimateraikan kepada setiap orang yang percaya. Ketika seseorang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa. Kalau kita melakukan dosa, kita sadar, Roh Kudus menegur kita. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Dia mengajari kita, memimpin kita. Itu tujuannya dia naik ke surga, supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Satu bagian lagi mari kita lihat pasal 14 ini, pasal 14 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, jelas ya? Penghibur, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan untuk mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu.
Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saya mengingat ketika memiliki pemikiran yang kacau, lalu kemudian dari manakah pertolongan itu? Kalau sudah berjalan ke sana juga buntu, ini dilakukan juga buntu, itu dilakukan juga buntu. Apakah yang harus dilakukan? Roh Kudus mengingatkan saya akan firman Tuhan. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan itu mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan mengingat semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang telah Tuhan katakan kepada kita, Roh Kudus mengingatkan kita. Saya juga kadang-kadang berpikir seperti ini. Kalau memang keadaan kacau seperti ini ya, saya terus terang dengan COVID ini memang agak, ya bukan dibilang kacau sih enggak, tapi kayaknya mengambang kemanapun apapun tidak bisa dilakukan begitu. Ya, ibadah juga seperti ini. Pergi pelayanan juga nggak bisa. Bukan berarti kita nggak mau pergi, tapi orang-orang di kampung sana katakan nggak bisa masuk Bu ke kampung kami ini. Nah, jadi ini kan membatasi, sangat membatasi. Ya, tapi Tuhan mengingatkan saya kembali bahwa orang-orang percaya itu akan bertumbuh oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Persekutuan orang percaya itu bukan persekutuan di dalam gereja. Persekutuan orang percaya itu bukan hanya persekutuan dalam kelompok-kelompok tertentu, tapi mereka juga bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang harus terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah naik ke surga. Itu semakin menegaskan kepada kita bahwa apa yang dahulu Tuhan katakan kepada murid-muridnya itu sudah digenapi. Dan apa yang sudah dikatakan sudah digenapi. Dan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus itu bukan sekedar pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana Yesus itu sudah melakukan ini, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Betapa indahnya tempat yang disediakan oleh Tuhan. Jadi kalau inilah tujuan Yesus naik ke surga, dua bagian ini yang perlu kita renungkan. Dia sudah menyediakan tempat. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di surga itu, saudara, layak untuk menempatinya? Hanya mereka yang percaya. Hanya setiap orang yang mau mengikut Yesus. Hanya setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus adalah Tuhan, mengakui Dia adalah Tuhan dalam hidupnya secara pribadi, dan menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi dalam hidupnya. Dia sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Jadi kalau saudara masih tetap dengan dosa saudara, berarti saudara tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Saudara tidak percayakan kebangkitannya, saudara tidak akan diselamatkan. Saudara tidak percaya Dia menyediakan tempat di surga. Bagaimana saudara percaya? Bagaimana saudara mau masuk kalau Dia yang menyediakan tempat itu saudara tidak percaya? Tapi kalau saudara percaya, Dia sudah menyediakan tempat bagiku. Betapa indahnya tempat yang sudah Tuhan sediakan itu. Semuanya itu oleh karena kasih Allah kepada kita. Semuanya itu oleh karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia rela mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, saudara dan saya. Untuk apa? Supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Pada waktu itu di Yerusalem, ada banyak orang yang menanti-nantikan. Ada banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada hari ini bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Hari ini juga kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menguasai kita. Roh Kudus menguasai kita. Itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai kita. Nggak mungkin orang dikuasai oleh Roh Kudus tetapi hidupnya tidak benar. Kalau ada orang dikuasai oleh minuman keras, mabuk, maka orang itu mabuk oleh minumannya itu.
Maka kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita juga akan mabuk oleh Roh Kudus. Hidup kudus di dalam Tuhan, hidup kebenaran di dalam Tuhan. Mabuk itu apa? Kalau mabuk, orang mabuk seperti apa? Dia melakukan segala sesuatu. Kalau kita itu oleh karena Roh Kudus itu dikuasai oleh Roh Kudus, artinya apa? Hidup kita itu melimpah dengan kekudusan. Hidup kita itu melimpah dengan hidup kudus. Jadi gak ada orang katanya sudah ada Roh Kudus di dalam aku, tetapi hidupnya tidak benar. Ini salah satu tujuan Yesus naik ke surga, supaya Ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan itu sudah diberikan. Bagaimana supaya itu jadi dalam hidup kita? Mari kita membaca satu bagian sebelum kita menutupnya. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Kapan? Ketika kamu percaya. Yang pertama dikatakan di sana adalah di dalam Dia, di dalam Yesus. Kamu juga, hanya di dalam Yesus ya. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi kita mendengar firman kebenaran. Hari ini firman kebenaran disampaikan kepada kita. Salah satu di antara banyak di sana lah Tuhan Yesus katakan apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini dikatakan Tuhan. Itulah kebenaran. Nah, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus. Kalau kamu di dalam Yesus, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu dan saya juga. Ketika saya percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Dimateraikan, dikasih materai, stempel, cap yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus diberikan. Roh Kudus dicurahkan hanya satu kali pada waktu itu. Tapi kalau Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita percaya, kepada saudara, bapak, ibu, ketika saudara percaya kepada berita Injil, ketika Injil disampaikan kepada saudara, Roh Kudus bekerja, menginsapkan saudara. Oh iya, aku orang berdosa, aku mau mengakui dosa, aku datang kepada Tuhan Yesus. Aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Benar Dia adalah Tuhan yang bisa membawaku ke surga. Benar Dia adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosaku. Aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pada waktu kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan Dia datang, Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Sudah diberikan. Hari ini bagian kita apa? Hanya tinggal percaya kepada Dia. Maka Roh Kudus akan dimeteraikan kepada saudara untuk memimpin saudara kepada kehidupan yang benar-benar benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau sudah menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah naik ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan sebelum kami menuju tempat itu Tuhan, Engkau sudah memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menginsapkan kami akan dosa kami. Tolong kami Tuhan,
Karena kami tahu tempat di mana Engkau berada adalah tempat yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang terus menginsapkan kami, menyadarkan kami akan dosa kami, supaya selama kami hidup di bumi ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan dosa kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, supaya kami ini sebagai anak-anak-Mu Tuhan, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, yang sudah Tuhan materaikan di dalam kami, supaya hidup kami ini Tuhan, menuju kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami bertemu dengan Engkau di surga, kami tidak akan dipermalukan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi engkau kasih karunia. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada